Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang cicak. Cicak atau cicak adalah hewan bertulang belakang reptil yang biasa merayap di dinding atau tembok. Cicak berwarna abu-abu, akan tetapi ada pula yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Cicak biasanya berukuran sekitar 10 cm. Cicak dapat ditemukan di semua benua, kecuali di benua Antartika. Cicak bersama dengan tokek dan kadal maupun sebangsanya tergolong ke dalam suku Gecko-nidae. Ada yang mengatakan jika kata cicak berasal dari suara yang dibuat oleh hewan ini, yaitu cak cak cak. Dengan ini bisa dikatakan bahwa kata ini merupakan sebuah onomatope. Di Indonesia terdapat banyak jenis cicak. Di antaranya yang sering ditemukan di rumah-rumah. Cicak tembok Cosymbotus platyurus yang kerap ditemui di tembok-tembok rumah dan sela-sela atap. Cicak ini bertubuh pipi lebar, berekor lebar dengan jumbai-jumbai halus di tepinya. Bila diamati di tangan, dari sisi bawah akan terlihat adanya lipatan kulit agak lebar di sisi perut dan di belakang kaki. Cicak ini bersuara cek, cek, cek halus. Cicak kayu, Hemidactylus frenatus, yang bertubuh lebih kurus. Ekornya bulat, dengan deret tonjolan kulit serupa duri, yang memanjang dari pangkal ke ujung ekor. Cicak kayu lebih menyukai tinggal di pohon-pohon di halaman rumah, atau di bagian rumah yang berkayu seperti di atap. Terkadang didapati bersama cicak tembok di dinding luar rumah dekat lampu, namun umumnya kalah bersaing dalam memperoleh makanan. Cicak ini bersuara cak, cak, cak keras, yang dapat terdengar dari kejauhan. Cicak gula Gehira mutilata, bertubuh lebih kecil, dengan kepala membulat dan warna kulit transparan serupa daging. Cicak ini kerap ditemui di sekitar dapur, kamar mandi dan lemari makan, mencari butir-butir nasi atau gula yang menjadi kesukaannya. Sering pula ditemukan tenggelam di gelas berisi minuman manis seperti kopi, susu atau teh. Perkecualian, cekibar hewan, Draco spp, sebetulnya bukan cicak suku Gecko-nidae, melainkan termasuk suku kadal agamid Agamidae, seperti halnya bunglon. Cicak biasa memakan serangga dan terutama nyamuk. Biasanya cicak hidup di dinding-dinding dan di atap rumah. Di alam cicak biasanya hidup pada tempat-tempat teduh. Cicak umumnya tidak berbahaya secara langsung, tetapi dapat menjadi bahaya tidak langsung karena dapat menyebarkan bakteri seperti Salmonella dan E. coli ke makanan melalui kotoran atau air liurnya, yang bisa menyebabkan keracunan makanan, diare, dan sakit perut. Selain itu, keberadaan cicak juga bisa menjadi indikasi kebersihan yang buruk dan bahkan dapat memicu alergi pada sebagian orang akibat kotoran dan kulitnya yang rontok. Rumah yang kotor, dengan remah-remah makanan yang berserakan, menjadi tempat ideal bagi serangga, yang pada gilirannya menarik cicak. Selain itu, cicak juga membutuhkan tempat berteduh, seperti celah-celah di dinding, atap, atau ventilasi. Selain faktor makanan, suhu dan kelembapan juga mempengaruhi keberadaan cicak. Cicak paling takut dengan aroma yang menyengat seperti bawang merah, bawang putih, kopi bubuk, lada, dan cabai. Selain itu, cicak juga menghindari suhu dingin atau teratur, suara keras, dan bau kapur barus, serta merasa terganggu dengan cangkang telur. Manfaat cicak di rumah terutama adalah sebagai pengendali alami serangga seperti nyamuk dan lalat, yang membantu mengurangi populasi hama pengganggu dan vektor penyakit. Manfaat lainnya yang berkaitan dengan kesehatan adalah penggunaan daging cicak kering untuk pengobatan tradisional berbagai penyakit seperti asma dan penyakit kulit, meskipun manfaat ini tidak terbukti secara ilmiah dan membutuhkan kehati-hatian. Selain itu, cicak juga memiliki makna simbolis sebagai penjaga rumah. Cicak berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Cicak betina akan bertelur beberapa butir di tempat lembab, dan telurnya memiliki cangkang keras yang menjaga kelembapan sehingga tidak perlu dirami induknya. Masa inkubasi telur adalah sekitar 40-60 hari pada suhu minimal 28 derajat Celcius. Proses perkembangbiakan cicak bertelur. Cicak betina bertelur di tempat yang lembab, seperti sela-sela bangunan. Telur unik. Telurnya berbentuk bulat, berwarna putih, dan memiliki cangkang keras yang membantu menjaga kelembapan dan lebih tahan jika dipindahkan. Masa inkubasi. Telur membutuhkan waktu antara 40 hingga 60 hari untuk menetas pada suhu minimal 28 derajat Celcius. Tidak perlu dirami. Induk cicak tidak perlu mengerami telurnya hingga menetas karena cangkang telurnya yang kuat menjaga kelembapan. Siklus hidup. Setelah menetas, anak cicak akan tumbuh hingga dewasa dan siap bereproduksi dalam waktu sekitar 6-12 bulan. Cicak melindungi diri dengan cara autotomi, yaitu melepaskan ekornya ketika merasa terancam. Ekor yang putus akan terus bergerak untuk mengalihkan perhatian predator, memberi kesempatan bagi cicak untuk melarikan diri. Ekor yang terputus tersebut dapat tumbuh kembali dengan proses generasi. Prosesnya dimulai dengan tunas yang muncul dalam waktu 5-6 hari,
dan ekor baru akan terbentuk sempurna sekitar minggu ke-10 hingga ke-12, meskipun ukurannya akan lebih pendek dan warnanya berbeda dari ekor asli. Cicak secara umum dapat hidup hingga usia 10 tahun. Beberapa spesies cicak dapat memiliki umur yang lebih panjang, bahkan hingga 2 kali lipat dari rata-rata umum. Cecak liar merujuk pada cecak yang hidup di alam liar, bukan di dalam rumah, yang memiliki beragam jenis seperti cecak batu, cecak hutan, dan cecak gunung. Satwa ini biasanya memiliki peran dalam ekosistem sebagai pengendali serangga dan sering ditemukan di lingkungan alami seperti hutan, bebatuan, atau area perkebunan, dengan beberapa spesies yang merupakan satwa endemik di wilayah tertentu. Sebagian besar aktif pada malam hari (nokturnal) untuk mencari makan, meskipun ada juga spesies diurnal aktif di siang hari. Contoh jenis cecak liar, cecak batu Jawa, spesies endemik Indonesia yang memiliki cakar kuat dan warna tubuh unik. Cecak hutan bergaris, ditemukan di area yang luas, bersembunyi di dalam lubang atau gua. Cecak raukawa, spesies endemik Selandia Baru yang habitatnya beragam mulai dari pesisir hingga hutan. Cecak terbang kaeng kracan, memiliki selaput kulit di kaki dan ekor yang membantunya meluncur di antara pohon. Cecak batu gunung muria, spesies baru yang ditemukan di bebatuan sekitar sungai dan perkebunan kopi, berperan sebagai pengendali serangga. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.